Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kakak akan membahas materi mengenai persamaan kuadrat pada subbab persamaan kuadrat baru. Kita mulai ya. Nah, sebelumnya di sini kita sepakati dulu ya adik-adik bahwa persamaan kuadratnya kita singkat saja sebagai PK dan persamaan kuadrat barunya kita singkat sebagai PKB. Jika sebelumnya kakak telah membahas mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat yang diketahui, kali ini kita akan melakukan proses yang berbalik nih adik-adik. Kita akan menyusun persamaan kuadrat dari akar-akar yang sudah diketahui. Di sini cara menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui, yaitu X1 dan X2. Seperti itu ya. Jika diketahui akar-akarnya adalah X1 dan X2, berarti cara menyusun persamaan kuadratnya ini ada dua cara adik-adik. Cara pertama adalah perkalian faktor. Nah, perkalian faktor. Karena akar-akarnya X1 dan X2, berarti faktor-faktornya itu adalah X min X1 dikalikan dengan X min X2 sama dengan 0. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan cara menggunakan rumus hasil jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat. Di sini dengan menggunakan rumus hasil jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat, maka akan kita dapatkan bahwa persamaan kuadratnya yang terbentuk itu adalah X kuadrat negatif, ini kakak perbaiki dulu penulisannya, X kuadrat negatif X1 ditambah X2X positif X1 dikali X2 sama dengan 0. Seperti itu ya adik-adik, di mana X1 plus X2 dan X1 dikali X2 nya kita cari dengan menggunakan rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat seperti yang telah dibahas sebelumnya. Nah, sekarang jika yang pertama kita menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui X1 dan X2, kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu memiliki hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lainnya. Di sini akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Nah, cara menentukannya itu adalah jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang dicari atau persamaan kuadrat baru, maka di sini persamaan kuadrat barunya itu adalah X kuadrat negatif alfa plus beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0 ya adik-adik, di mana di sini alfa plus beta dan alfa dikali beta ini kita dapatkan dengan menggunakan rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, dan nilainya ini akan bergantung pada hubungannya dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lainnya, bergantung hubungan
dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lainnya. Seperti ini ya adik-adik. Nah, tapi berarti kan di sini prosesnya adalah kita harus ketahui dulu hubungannya dengan persamaan kuadrat lainnya. Selanjutnya kita cari alfa plus beta dan alfa dikali beta dengan menggunakan rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Tapi di sini kakak akan menyampaikan atau memberitahu mengenai cara cepat menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, di sini dari hubungan-hubungan yang biasanya atau pada umumnya diketahui pada soal. Jika ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, ini merupakan persamaan kuadrat dengan akar-akar x1 dan x2, maka yang pertama ini adalah kita mencari persamaan kuadrat baru yang akarnya itu adalah nx1 dan nx2. Berarti akar-akar dari persamaan kuadrat barunya itu adalah n kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang lainnya ya adik-adik. Nah, maka persamaan kuadrat barunya ini adalah ax kuadrat ditambah bnx ditambah cn kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ini adalah kebalikan dari persamaan kuadrat yang lainnya, atau ditulis sebagai nx1 per x1 dan 1 per x2. Nah, maka persamaan kuadrat barunya adalah kita tinggal menukar posisi antara nilai A dan C. Jadi di sini cx kuadrat ditambah bx ditambah A sama dengan 0. Selanjutnya, yang ketiga adalah mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu adalah x1 plus minus n dan x2 plus minus n. Seperti itu ya adik-adik. Maka persamaan kuadrat barunya itu adalah ax kuadrat dijumlahkan dengan b min plus. Selanjutnya di sini 2an. Nah, perhatikan bahwa di sini jika x1-nya plus n, maka b-nya akan negatif 2an ya. Ini akan kebalikannya tandanya adik-adik. Dijumlahkan dengan c min plus bn. Selanjutnya plus an kuadrat sama dengan 0. Nah, sekian ya adik-adik mengenai pembahasan materi persamaan kuadrat pada subbab menyusun persamaan kuadrat baru. Sampai jumpa.